Waktu dinyatakan COVID itu tanggal 22 Mei 2020. Gejalanya awal itu ya demam, batuk, pusing, badan lemas, ya seperti sakit flu gitu Pak. Agak pusing, badan rasanya sakit semua, batuk Pak. Batuknya itu nggak berhenti, dari batuk. Terus yang terakhir itu bau itu sudah nggak bisa terasa baunya. Makan itu juga tidak bisa merasakan ini asin, ini manis, ini tidak pedas, nggak bisa. Ya, saya sebagai istri yang mendampingi Pak Hermawan ya otomatis merasa sedih Pak waktu itu. Ada perasaan khawatir. Soalnya COVID-19 sampai sekarang belum ada obatnya. Ya, momen yang paling berat waktu mendampingi Pak Hermawan itu waktu sesak napas dan harus pakai bantuan oksigen. Dan waktu itu ternyata oksigennya tinggal 30, padahal oksigen normalnya itu 95. Saya ada perasaan was-was dan khawatir sampai saya rasanya itu shock gitu sampai tidak konsentrasi, diajak bicara sama perawat sama dokter itu sampai saya tidak bisa jawab, sampai saya lihat aja orangnya. Yang menjadi dasar untuk kesembuhan itu adalah satu, support dari istri, kedua dari anak. Anak-anak itu tiap malam, tiap pagi itu selalu memberi support. Itu tanpa ada semangat untuk menyeport itu saya rasa juga Pak, maksudnya itu sulit untuk jadi kita harus semangat, harus bangkit dari terpaparnya ini tadi COVID itu. Kita harus bangkit, itu perlu. Soalnya di rumah sakit itu kita itu kalau tidak ada pendampingnya itu berat. Jadi rasa takut itu pasti ada, rasa takut, rasa was-was, dan lingkungan sekitarnya itu tidak ada orang sama sekali. Jadi kita harus betul-betul semangat. Yang penting itu harus semangat, harus ada support dari keluarga, harus support dari anak-anak. Itu yang utama. Dan kita harus bangkit dari terpaparnya ini, harus makan banyak gitu. Kita harus kuat, harus tahan uji, harus pikirannya harus pas. Jadi maksudnya harus ayam gitu Pak, nggak boleh mikir ini mikir itu, nggak boleh. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan terus senantiasa menyertai saya. Tuhan pasti akan menolong saya dan Yesus pasti akan menolong saya. Itu yang menjadi keyakinan saya Pak. Yang kedua juga support dari teman-teman, juga dari Pak Pendeta, Pak Iwan, Pak Robi. Itu juga pas waktu kritis-kritisnya itu habis Pak Robi telepon untuk bantu doa. Oh ya Pak, terima kasih ya, boleh Pak. Terus besoknya itu Pak Iwan berdoa, yaitu yang menguatkan hati saya. Bahwa Tuhan pasti akan menjamah dan Tuhan pasti akan menolong. Ya, saya berharap untuk bagi jemaah supaya nggak ada yang terkena COVID, supaya tidak takut, tetap semangat. Demikian juga untuk yang merawat atau menjaganya juga jangan takut untuk memberikan support, memberikan semangat, karena itu yang dibutuhkan bagi orang yang terkena COVID. Terus yang kedua, yang penting kita tetap menjaga kesehatan dengan baik, dengan melaksanakan protokol kesehatan, dengan tetap memakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Saya Pak Hermawan, waktu kena COVID itu saya berharap supaya
Kita yang kena harus tetap semangat, jangan menyerah. Kita harus bangkit. Tinggalkan perasaan yang cemas dan was-was. Kita harus tetap bangkit dan harus tetap makan yang banyak. Itu kunci utama untuk mengalahkan COVID-19. Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Dalam perikop, cinta kuat seperti maut. Taruhlah aku seperti meterai dalam hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Puji syukur Tuhan, terima kasih dalam setiap penyertaan-Mu Engkau memberikan kami kesempatan pada hari ini untuk mau mendengarkan, menerima kembali lagi bagaimana firman mingguan kami dalam peristiwa ngopi pada malam hari ini. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberikan kami semangat untuk dapat menerima hal ini Tuhan. Biarkan firman-Mu berbicara dan hati kami mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Kitab Kidung Agung mengatakan bagaimana cinta itu lebih kuat dan bahkan seperti maut. Tidak ada hal yang dapat membuat sebuah cinta itu pudar. Dan di kitab Salomo menunjukkan bagaimana daya itu ada dan berjuang. Ada beberapa kata menarik yang dituliskan dalam kitab ini, yaitu yang pertama, kegairahnya gigih seperti dunia orang mati. Dan yang menarik adalah nyala apinya sungguh menyala-nyala seperti nyala api Tuhan. Dan itulah seringkali kitab Kidung Agung sering dikaitkan dengan sebuah kitab yang menunjukkan bagaimana pasangan dua orang gitu ya, antara pasangan suami dan istri atau seorang laki-laki dan perempuan, menunjukkan bagaimana kegairahan cinta yang hal ini dibawa dan diperoleh dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Kitab Kidung Agung mengajak kita melihat perspektif ini, bagaimana Tuhan bukan hanya dilihat sebagai kita biasa pakai ayah dan ibu, kita biasa menggunakan bapak dan anak gitu ya, atau Tuhan adalah sahabat, tapi kita menggambarkan bagaimana Tuhan adalah kekasih jiwaku, Tuhan adalah suamiku, Tuhan adalah istriku. Bagaimana aku mencintai Tuhan begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian, dari kisah Bapak Hermawan dan juga Ibu Swat kita belajar bagaimana kekuatan cinta yang ada bukan hanya membawa mereka ke dalam kesetiaan yang sungguh luar biasa, tetapi percaya bagaimana Tuhan sendiri juga mencintai mereka. Dalam setiap pasrahan gitu ya, di awal COVID itu bukanlah suatu hal yang mudah. Dan itu diceritakan bagaimana ketika Pak Hermawan harus diisolasi, Bu Swat pun juga harus diisolasi dalam ruangan yang berbeda. Tetapi satu hal yang membuat penantian itu menjadi penantian yang berharga, tidak pernah usai, adalah rasa cinta yang memang sudah dibangun bertahun-tahun. Ada rasa percaya, rasa kepasrahan, bagaimana juga ketegaran yang selalu ada. Dan di sana keyakinan akan cinta dari Tuhan yang tidak pernah usai juga. Kita lihat dalam keadaan diri kita saat ini. Ketika kita memahami bagaimana cinta Tuhan kepada manusia yang bukan hanya menjaga kita, tapi juga mengalahkan maut.
apakah kita sudah sadar betul maut itu seperti apa? Dalam pemahaman dari sisi yang lain, maut bukan berarti soal kelepasan roh dari daging. Bukan soal berpisahnya seseorang secara fisik ke dalam dunia. Tetapi maut juga berarti adalah kematian dari perasaan itu sendiri. Ada beberapa orang seperti Bu Swa dan Pak Hermawan melewati COVID bukan dengan ancaman maut. Kenapa saya berkata demikian? Karena cinta itu tidak pernah usai atau padam. Keyakinan bahwa diri saling mencintai juga berbarengan dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah pribadi yang juga tidak pernah lekang mencintai. Mungkin beberapa dari kita saat ini justru sedang menghadapi maut kita. Merasa diri tidak dicintai, merasa diri tidak memiliki orang untuk dicintai. Atau beberapa dari kita merasa bahwa sendiri. Ingatlah akan satu hal, bahwa Kitab Kidung Agung jelaskan tadi bahwa cinta dari Tuhan seperti api yang menyala-nyala. Cinta dari Tuhan seperti gairah yang tidak pernah selesai. Dari sana kita sadar bahwa dalam kondisi apapun, baik, buruk, itu semua adalah bagian dari cintanya. Dan sudah selayaknya bagi kita untuk meneruskan cinta itu kepada sesama. Shalom. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami. Cinta-Mu yang tidak pernah selesai bagi kami. Seperti api, seperti ombak, seperti angin yang tak pernah berhenti dalam berderai. Kau mengagetkan kami Tuhan. Dalam setiap kepasrahan kami, Kau telah memberikan suatu makna dan cerita yang sangat luar biasa. Hidup dalam lingkungan sekitar kami. Tuhan sertai dan jaga setiap orang yang ada dalam gereja ini, GKI Bojonegoro. Tuhan yang menyertai kami untuk saling terus bertumbuh dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin.